O kemudian kabur dengan luka di bagian kakinya. Kemudian keempat anak itu dibawa oleh kakek untuk diajarkan bela diri kepada mereka. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang anak bernama Pong yang setiap hari selalu dibentak ibunya, sehingga membuatnya merasa sedih. Karena selalu diperlakukan tidak baik, Pong pun langsung keluar dari rumah. Kemudian dia duduk di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumahnya. Namun, tiba-tiba ada sebuah mobil datang dan langsung menculik Pong. Mereka langsung membawanya masuk ke dalam mobil. Sesampainya di tempat mafia itu, ternyata di sana sudah banyak anak-anak lain yang tentu saja mereka diculik sama seperti Pong. Pong pun akhirnya terbangun dan dirinya sudah dalam keadaan terikat. Di sana ada anak berambut keribo yang bernama Na, yang berbaju putih bernama Ka, dan yang baju abu-abu bernama Ci. Mereka satu persatu dibuat cacat, di mana Na dipukul kepalanya dengan keras sehingga membuatnya gegar otak dan menjadi idiot. Kemudian Ka dibuat tuli dengan cara dipukul kedua telinganya. Lalu ketua mafia itu memberi peringatan kepada anak-anak lainnya, barang siapa yang menentang aturannya dan berani kabur, maka nasibnya akan sama seperti Na dan Ka. Kemudian anak yang bernama Ci seketika langsung dibuat buta dengan cara menusukkan tusuk sate ke dua matanya. Pong yang melihat itu pun langsung berteriak minta tolong yang membuat para mafia itu mendengar teriakannya. Tak lama kemudian, salah satu anak buahnya menghampiri Pong dan berkata, lebih baik kamu tidak bisa ngomong daripada bisa ngomong tapi hanya bisa menyusahkan. Lalu Pong juga dibuat cacat dengan cara dipotong lidahnya agar dia menjadi bisu. Keesokan harinya, ternyata mereka dipekerjakan menjadi pengemis dan dilarang berbicara kepada siapapun, apalagi memberitahu tentang para mafia itu. Para mafia yang sedang mengawasi anak-anak itu ternyata melihat ada orang tua yang menghampiri mereka, di mana Ci mengatakan bahwa mereka berada dalam pengawasan. Sehabis pulang dari mengemis, mereka pun ditanyai oleh para mafia itu yang bertanya pada Ci apa yang dia katakan pada orang tua itu. Kemudian Ci menjawab kalau dirinya tidak mengatakan apapun. Karena mafia itu tahu kalau Ci berbohong, dia pun langsung memukul kepalanya sampai terjatuh. Kemudian ketua mafia itu langsung memanggil salah satu anak buahnya yang membawa sebuah tang untuk membisukan Ci agar dia tidak bisa berbicara lagi. Akan tetapi Ka langsung menghalanginya. Bahkan Ka melawannya dengan cara memukul pakai gitarnya. Sedangkan Na tidak bisa membantu apapun karena dia idiot. Saat lidah Ci akan dipotong, tiba-tiba ada kakek tua yang merupakan master kungfu datang bersama anaknya yang bernama Korea. Setelah itu, dia berkata bahwa seharusnya para mafia tidak memperlakukan anak-anak seperti itu. Tapi para mafia yang melihat itu pun terkejut dan terkencing-kencing. Dan tanpa basa-basi, ketua mafia yang bernama Sim O menyuruh anak buahnya untuk menembaknya. Sim O kemudian kabur dengan luka di bagian kakinya. Kemudian keempat anak itu dibawa oleh kakek untuk diajarkan bela diri kepada mereka. 15 tahun kemudian, anak-anak itu memiliki profesi sekaligus kekuatan super yang berbeda-beda, di mana Korea yang berprofesi sebagai vokalis mempunyai kekuatan bisa melompat tinggi. Saat akan mengikuti audisi, para juri pun memintanya berhenti bernyanyi dan menyuruhnya untuk menyentuh lampu yang tinggi. Jika berhasil menyentuhnya, maka dia akan lulus audisi.
Kemudian Korea pun mengiyakan, yang membuat para juri itu heran karena mereka pikir Korea tidak bisa melakukannya. Tapi tetap saja, bukannya lolos, dia malah tereliminasi. Kemudian ada Pong yang bekerja sebagai pelayan hotel dan mempunyai kekuatan penembak sumpit. Saat Pong mengantarkan makanan ke ruangan khusus, pria yang memesan makanan itu meminta sumpit kepada Pong. Tapi tak disangkanya, karena ternyata orang-orang di seluruh kamar itu adalah pebisnis penculikan anak-anak. Lalu ada cowok berkacamata yang ternyata itu adalah Chi yang sedang mencari Sim-Oh yang telah membuat dirinya buta waktu kecil. Tapi walaupun buta, dia mempunyai kekuatan melihat dengan adanya sebuah pergerakan dan juga kekuatan totokan dewa. Chi kemudian bertanya tentang Sim-Oh pada sekelompok orang yang ada di sana. Tetapi mereka bilang tidak ada yang namanya Sim-Oh dan mereka menyuruh Chi pulang. Chi pun mengatakan kalau dia tidak akan pergi sebelum mereka memberitahu keberadaan ketua mafia itu. Karena kesal, salah satu orang yang ada di depan Chi menonjok wajahnya. Tapi preman yang lain pun menghampirinya dan salah satunya menodongkan pistol ke arah Chi. Tapi tiba-tiba ternyata Ka datang ke sana, di mana dia mempunyai kekuatan super, bisa menghempaskan siapapun dengan kekuatan anginnya. Saat semua temannya sudah kalah, pria ini pun tidak terima dan langsung menodongkan pistol juga ke arah Chi. Kemudian Ka mengatakan kalau mereka tidak perlu mencarinya. Tetapi Chi mengatakan kalau dirinya tidak akan bisa tenang jika Sim-Oh dan anak buahnya masih hidup tenang di bumi ini. Keesokan harinya, di kuil kita diperlihatkan dengan Na yang idiot yang merupakan seorang tukang sapu di kuil. Dia juga tidak mempunyai kekuatan apapun. Saat itu ada seorang tamu bernama Moh yang memberitahu Master kalau ada geng pembunuh yang membunuh menggunakan sumpit. Moh mengira mereka adalah salah satu dari muridnya. Dan Master pun menjawab mereka bukan anak buahnya. Moh kemudian menyuruh mereka berhati-hati karena geng itu sangat berbahaya. Setelah Moh pergi, Na mengatakan kalau dia ingin belajar kungfu seperti yang lainnya. Tapi Master tidak menjawab dan malah pergi begitu saja. Kemudian di tempat lain, Ka bertanya pada Pong apakah dirinya menyukai Korea. Lalu Pong menjawab kalau hal itu bukanlah urusan Ka. Dan Ka menjawab juga dengan mengatakan jangan menyakiti seorang wanita, apalagi Korea. Dan akhirnya suatu hari di sebuah tempat makan, Ka ternyata menyukai Korea. Tetapi dia tidak tahu tentang itu karena dirinya sendiri suka dengan Pong. Bahkan tetapi Pong malah menyukai wanita lain yang bernama Bibi, yang membuat Korea selalu menanyakan tentang Pong kepada Ka. Kemudian Korea pergi begitu saja meninggalkan Ka sendirian. Sedangkan di tempat lain, Pong yang sedang bersama Bibi pun menikmati suasana indah untuk berpacaran. Yang kemudian pada akhirnya Bibi dibawa ke suatu tempat penginapan oleh Pong. Dibawa ke Oyo nih. Pada sore hari, kita diperlihatkan dengan Korea yang sedang bersama temannya yang bernama Wow, di mana mereka akan pergi ke kuil untuk menemui Master, dan mereka dijemput oleh Ka dan Chi. Di sisi lain, sekelompok geng sumpit mendatangi kuil dan langsung menyerang Master menggunakan sumpitnya. Lalu Na yang menghampiri Master pun langsung. Lalu Korea dan yang lainnya langsung membawa Na ke dalam goa.
di mana Master mengatakan kalau ingin Na selamat, dia harus mendapatkan energi dari bulan. Akan tetapi, ingatan Na akan hilang sepenuhnya. Dan jika mereka memilih ingatan Na, maka Na akan mati. Yang pada akhirnya mereka memilih hidup Na dan menerima resiko jika ingatannya hilang sepenuhnya. Akhirnya, Na sudah mulai diobati dengan semedi bersama Master. Sedangkan yang lain berjaga di luar agar tidak ada yang mengganggu pengobatan Na. Namun mereka malah asik mengobrol dan membiarkan Chi berjaga sendiri. Tak lama kemudian, ada seseorang yang bertopeng berhasil masuk ke dalam gua tanpa diketahui oleh Chi yang buta. Setelah itu, Master berteriak. Mereka yang mendengar teriakan itu pun langsung kaget. Dan terjadilah perkelahian. Akan tetapi, sosok bertopeng itu berhasil lolos dan mereka semua menghampiri Master yang sudah tewas. Setelah pemakaman Master, mereka pun saling menyalahkan. Dan pada saat itu, ponsel Pong berbunyi. Ternyata yang menelpon adalah Bibi yang menyuruh Pong untuk segera ke rumahnya. Sesampainya di sana, Pong bertemu dengan orang tua Bibi yang ternyata itu adalah ibu kandung Pong yang sudah lama berpisah. Waduh. Sedangkan di tempat lain, Chi dan Ka sedang meminta air mata naga pada seseorang agar bisa menyembuhkan Na. Tapi orang itu tidak mau memberinya. Karena mereka kesal, akhirnya orang itu memberitahu kalau air mata naga ternyata ada di dalam hati dan jantung Korya, di mana jika jantungnya dimakan itu akan berubah menjadi air mata naga. Karena tidak mungkin harus mengorbankan Korya, mereka pun frustasi dan tak lama kemudian Na pun meninggal. Keesokan harinya, saat Pong lagi duduk sendiri di jalan, tiba-tiba ada mobil berhenti. Yang ternyata yang keluar adalah teman Sim-O yang dulunya membuat Pong dan kawan-kawan menjadi cacat. Pong yang kemudian sadar bahwa mereka adalah anak buah para mafia itu langsung memberitahu yang lainnya dan merencanakan sesuatu untuk mereka. Ternyata selama ini mereka bersembunyi di rumah sakit kosong untuk dijadikan tempat tinggal. Di sana juga banyak sekali anak-anak yang diculik. Ka dan yang lainnya pun datang untuk menyelamatkan anak-anak itu. Tak lama kemudian, Pong bertemu dengan anak buahnya Sim-O, di mana Pong sudah menyiapkan tang untuk memotong lidahnya agar susah berbicara sama seperti yang mereka lakukan dulu. Lalu Chi muncul dan berkata, "Apakah kalian ingat dengan aku yang sudah kalian buat buta dulu?" Dan tanpa ragu, mereka menyisakan satu anak buah mafia yang bernama Kanon untuk diberikan kepada Ka. Tetapi Ka tidak mau membunuhnya dan dia malah memaafkannya karena tidak ingin ada korban jiwa lagi. Karena kesal, Chi pun langsung. Saat Korya sendiri, dia berhasil ditangkap oleh kelompok bertopeng, di mana Korya diikat dan ingin diambil jantungnya. Nah, yang sudah berada di dalam peti mati pun juga akan diambil jantungnya untuk menyempurnakan ilmu mereka. Singkat cerita, saat Korya dan Mayatna mau diambil jantungnya, tiba-tiba saja dan sisa-sisa orang bertopeng itu akhirnya pada kabur. Saat Ka dan yang lainnya mencoba menyelamatkan Korya, tak disangkanya setelah berhasil mengalahkan kelompok bertopeng itu,
Kemudian bos dari kelompok itu mengatakan kalau dia menginginkan jantung mereka. Dan kemudian Chi menantang mereka dengan mengatakan hadapi dirinya dulu. Dan tiba-tiba, tanpa basa-basi, dia juga langsung melemparkan kekuatannya kepada Pong yang membuat Pong terluka dalam. Tak lama kemudian Ka juga terluka. Lalu bos itu mengatakan kalau dia akan menunjukkan kekuatan terbesarnya yang akan melenyapkan mereka semua. Dan saat mengumpulkan kekuatan terbesarnya, tiba-tiba dan pertarungan pun terjadi lagi. Singkat cerita, akhirnya Na dan Korya bertemu lagi, di mana Korya mengembalikan kelereng miliknya dan mengatakan kalau dirinya menyukai Na. Di tempat lain, Pong yang sudah berada di depan pintu rumah pacarnya, di mana dia memberikan surat kepada ibunya Bibi. Setelah membaca suratnya, ibunya Bibi sadar bahwa Pong adalah anak kandungnya. Dan film pun tamat. Nah, itulah tadi cerita dari film yang berjudul Bangkok Assassin alias Bangkok Kungfu. Film ini mengajarkan pada kita apapun yang terjadi, kita tidak boleh menyerah. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.